Ada teman kita yang nanyain, Bang, boosternya boleh nggak digunakan ketika habis di pruning? Jawabannya boleh ya. Jadi booster ini untuk melakukan pembelahan sel 20-30 kali lipat. Pruning itu artinya pemangkasan. Baik itu tanaman kopi, durian, alpukat, mangga, manggis, dan segala macamnya yang beranting itu boleh dilakukan pembosteran, malah jauh lebih bagus. Kenapa saya bilang lebih bagus? Contohnya seperti ini. Kalau teman-teman anggaplah kita potong ini, kita pruning ya, kita pruning, artinya kita melukain dan nanti akan terbukanya yang namanya kambium dan sel folium dan xylemnya akan kebuka. Nah, ketika dia kebuka langsung aja teman-teman spraykan. Sehingga sintetis yang ada di dalam booster ini akan langsung menyerap ya, akan langsung diserap oleh kambium dan xylemnya. Akan langsung diserap oleh tanaman itu. Nanti tanamannya akan ciri-ciri dia itu akan sensitivitasnya akan diterima oleh tanaman si booster ini, maka akan tumbuh seperti ini. Rantingnya akan keluar nih. Jadi setiap dia tumbuh akan keluar ranting, dia tumbuh akan keluar ranting. Jadi tanaman itu akan rimbun. Nah, pada umumnya tanaman yang beranting itu semakin banyak rantingnya, maka tempat kedudukan buahnya akan semakin banyak lagi di masa apa? Di masa generatif. Nah, pertanyaannya, Bang, boleh nggak kalau di masa generatif kita lakukan pembosteran atau sedang berbuah? Jawabannya boleh. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk meningkatkan rasa buah, itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk menjaga buah itu tidak rontok. Yang ketiga adalah untuk ya, agar tanaman ini mengeluarkan bahan baru yang seperti ini ya, atau yang seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kita spill semuanya. Agar apa? Agar nantinya ada bahan untuk pembuahan di masa selanjutnya. Ada tempat kedudukan buah itu. Contohnya tahun 2025 kita berbuah nih. Nah, di tahun 2026 itu bahannya sudah tersedia di tahun 2025 itu. Nah, jadi dia akan produktif terus. Tanaman itu produktif terus. Dengan satu syarat. Yang pertama, sediakan nutrisinya sebelum melakukan pembosteran. Karena booster ini bukan sumber nutrisi. Ini bukan POC ya. Bukan NPK, tidak ada makro-mikro di dalam booster ini. Karena booster ini adalah sintetis yang untuk memanipulasi ya, pertumbuhan tanaman itu jauh lebih cepat daripada pertumbuhan normalnya yang hanya diberikan pupuk NPK saja. Nah, jadi ketika kita melakukan pembosteran, maka sediakan nutrisi 2 kali lipat. Contohnya yang awalnya kita hanya sering memberikannya tanpa di booster itu hanya 1 genggam, maka ketika dilakukan pembosteran berilah 2 genggam per 1 batang. Seperti itulah ya teman-teman, tapi opsional lah untuk pemupukan itu. Yang penting tersedia nutrisinya. Nah, itu yang paling terpenting ya. Dan selain itu teman-teman juga harus menjaga tanaman itu dari serangan hama. Jangan sampai hama itu menyerang tanaman teman-teman yang sedang produktif. Karena pertumbuhan yang seperti ini akan memancing yang namanya serangga ya. Serangga seperti belalang, karena ini